Kabupaten Waikanan ya, dalam beberapa evaluasi Kementerian Pembangunan Tinggal. Ini karena beberapa desa-desa ini masih ada beberapa sebagian desa tertinggal, di mana masih kita dapati beberapa desa yang belum mendapatkan infrastruktur listrik, dan ada beberapa daerah karena dengan karakteristik khusus masih kurang ketersediaan air bersih. Maka berbagai macam indikator-indikator ini yang menyebabkan kemudian Waikanan sebagai salah satu dari 123 kabupaten tertinggal. Usai meminta informasi dari pemerintah daerah setempat tentang lokasi keberadaan bantuan pembangkit listrik tenaga surya dari KPDT, kami segera melanjutkan perjalanan menuju Kampung Tangkas, Kecamatan Kasui, salah satu kampung yang mendapatkan bantuan PLTS dari KPDT. Jarak yang harus kami tempuh lumayan jauh. Meski kondisi jalan sudah terbilang cukup bagus, namun di kiri dan kanan jalan yang kami lalui hanya terlihat pepohonan dan tanaman liar. Tak terlihat tiang dan saluran kabel listrik yang terhubung ke Kampung Tangkas. Saat memasuki Kampung Tangkas, langsung terlihat sebuah gardu listrik yang tepat berada di sisi jalan yang kami lalui. Inilah gardu PLTS bantuan dari Kementerian PDT yang sedang kami cari. Saya sudah sampai di Kampung Tangkas, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Dari informasi yang saya dengar, di sini terdapat bantuan PLTS terpusat dari KPDT. Itu sepertinya gardunya. Kita masuk yuk. Ya. Lagi ngapain nih, Pak? Lagi lihat ini gardu PLTS ini. Oh, ini bantuan dari KPDT, Pak? Iya. Sejak kapan Pak dapat bantuan dari KPDT? Sejak tahun 2009. Alhamdulillah masyarakat di sini sangat senang, bersyukur, ya, bangga dengan pemerintah bahwa kampung kami dipikirkan begitu walaupun sedikit. Memang belum memenuhi keinginan masyarakat karena baru 31 rumah. Setiap kakak itu ada iuran per bulan sebesar 10.000. Uang itu memang disiapkan untuk cadangan kerusakan PLTS ini. Setelah melihat kondisi gardu PLTS, kami mengunjungi salah satu rumah masyarakat yang mendapat manfaat dari adanya bantuan PLTS ini. Untuk masing-masing rumah yang mendapat manfaat bantuan PLTS, dipasang semacam meteran listrik atau pengukur daya yang fungsinya untuk mengatur besaran aliran listrik bagi setiap rumah. Saya atas nama Kepala Kampung Tangkas sangat mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Kementerian PDT yang melalui Bapeda Kabupaten Waikanan yang sudah memberikan bantuan kepada masyarakat saya. Dengan manfaatnya sangat terbantu khususnya untuk lampu di malam hari. Selain pemberian bantuan PLTS untuk Kampung Tangkas Kecamatan Kasui, masih terdapat jenis bantuan lain dari KPDT untuk Kabupaten Waikanan. Di antaranya adalah bantuan pembinaan kelembagaan sosial dan budaya di 10 kecamatan, Prukap atau produk unggulan kabupaten, serta bantuan pengadaan air bersih. Bantuan air bersih yang ada di Kampung Bumi Agung Runyai, Kecamatan Bumi Agung menjadi tujuan kami selanjutnya. Namun sebelum ke sana, saya tertarik untuk menikmati sajian khas masyarakat Waikanan, yakni pindang haung dengan sambal tempoyak. Pemirsa, setelah seharian berjalan-jalan mengitari Waikanan, nah sekarang saatnya kita makan. Di sini sudah ada kuliner khas dari Waikanan, tempoyak dan pindang baung. Gimana nih Pak cara makannya? Pertama apa Pak? Sambal diolah. Sambal ya? Sambal di sini. Pindang haung adalah sejenis sup ikan. Ikan yang dipakai adalah ikan haung yang merupakan potensi andalan Waikanan di bidang perikanan air tawar. Pindang haung dan sambal tempoyak ini adalah sajian khas masyarakat Waikanan
yang menjadi menu wajib di berbagai acara tradisional di Waikanan. Nyeruit adalah istilah tradisional yang dipakai oleh masyarakat setempat untuk menyebut kebiasaan menikmati menu ini. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini. Ditambah dukungan KPDT dengan program Prukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prukap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap, mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prukap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap! Puas menikmati sajian menu tradisional Waikanan, kami melanjutkan perjalanan menuju Kampung Bumi Agung Runyai, Kecamatan Bumi Agung, di mana terdapat bantuan air bersih siap minum yang diberikan oleh KPDT. Jarak yang kami tempuh cukup jauh, dan sepanjang perjalanan menuju lokasi bantuan, mata saya disuguhi oleh pemandangan yang luar biasa yang menyadarkan saya betapa luasnya lahan kosong yang sangat potensial di Waikanan ini. Sebagian memang telah ditanami bibit karet, namun di bagian lain juga masih terhampar luas lahan yang bisa dimanfaatkan untuk perkebunan atau pertanian. Luasnya jumlah lahan kosong di Waikanan memang menjadi salah satu permasalahan yang terus diupayakan solusinya oleh pemerintah Waikanan. Memang betul bahwa Kementerian KPDT sudah begitu banyak menelurkan program-program. Ya. Modal petani ini kan sederhana adalah mereka memiliki lahan. Permodalan memang mereka sangat sulit ya. Kemudian juga pasar yang harus difasilitasi oleh pemerintah. Oleh karenanya program kita berkaitan dengan pengadaan bibit ya. Ini sangat menolong sekali ya. Terutama kemarin kita diluncurkan bibit karet ya. Mungkin ke depan bibit sawit. Kemudian juga bahkan mungkin melalui KPDT para petani ini dibantulah untuk bagaimana membuat pupuk organik. Alat-alat yang sederhana yang bisa digunakan oleh para petani. Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian PDT untuk mendukung pembangunan Waikanan melalui beberapa program yang telah digulirkan mendapat sambutan positif dari pemerintah setempat. Dengan dukungan yang terus-menerus diberikan oleh pemerintah pusat, salah satunya melalui Kementerian PDT, pemerintah Waikanan sangat berharap akan bisa lepas dari ketertinggalan dan terus bergerak menjadi daerah yang maju. Kami mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Kementerian PDT yang perhatian mulai dari ditetapkannya Kabupaten Waikanan sebagai daerah tertinggal. Pada tahun 2005 sampai dengan 2008, pertama kali di Indonesia adanya telekomunikasi pedesaan, yaitu bekerjasama dengan PT Qualcomm Internasional. Alhamdulillah sejak tahun itu Waikanan sampai dengan hari ini tidak ada satupun desa yang tidak ada lagi tidak tersambungkan oleh informasi komunikasi melalui jaringan seluler. Program-program kita yang lain terakhir kita mendapat guliran berkaitan dengan program yang namanya Prukap, di mana Waikanan adalah daerah perkebunan dan pertanian. Kita fokuskan kepada koridor Sumatera, di mana Lampung, Palembang, dan Sumatera pada umumnya ini dikembangkan bidang karet dan sawit. Dan Waikanan juga termasuk menjadi pelopor perkebunan karet di Indonesia. Waikanan ini sebagai salah satu kabupaten penghasil dari sawit, kemudian juga karet, dan juga mengembangkan kopi. Ya. Kita harapkan Kabupaten Waikanan ini tentu akan bergerak menjadi daerah maju,
terutama dengan mendorong potensi-potensi unggulan yang dimiliki. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pembinaan, kemudian berbagai macam transfer teknologi dalam pengolahan hasil-hasil panen, tentu ini akan kita harapkan salah satu bagian dari upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Waikanan. Untuk mendukung percepatan proses pembangunan di Waikanan agar bisa segera terlepas dari ketertinggalan, Menteri PDT Helmi Faisal Zaini mengajak semua stakeholder agar turut serta membantu tugas pemerintah dalam pembangunan di Kabupaten Waikanan. Saya kira tanggung jawab untuk membangun kabupaten khususnya Waikanan ini bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah. Karena kalau seluruh beban ini hanya diberikan kepada pemerintah, tentu tidak akan berhasil dengan baik. Nah, kalau ini merupakan tanggung jawab yang bisa dipikul oleh seluruh kelompok masyarakat, terutama stakeholder yang lain yang memiliki peranan penting untuk mendinamisir sekaligus meningkatkan potensi yang dimiliki oleh Waikanan, maka tentu kita optimis bahwa upaya kita untuk mempercepat pembangunan di Waikanan ini akan dapat terwujud dengan baik. Sore menjelang, dan akhirnya kami pun tiba di Kampung Bumi Agung Runyai, Kecamatan Bumi Agung. Suara ayat suci Al-Quran mengalun merdu dari sebuah masjid di pesantren Pondok Runyai yang sebagian lokasinya digunakan untuk pembangunan sarana air bersih hasil bantuan dari KPDT. Selain bantuan PLTS, di Waikanan ini KPDT juga memberikan bantuan berupa air bersih siap minum, tepatnya di Desa Bumi Agung Runyai, Kecamatan Bumi Agung. Nah, ini bisa dilihat di sini adalah alat tenaga surya yang digunakan untuk memompa kemudian memproses air tanah menjadi air bersih siap minum. Meski lokasinya berada di kawasan pesantren, namun pemanfaatannya juga disediakan untuk masyarakat umum di Kampung Bumi Agung ini. Dengan adanya bantuan sarana air bersih siap minum ini, masyarakat Kampung Bumi Agung kini tak perlu memasak air lagi untuk kebutuhan minum setiap harinya. Untuk memompa dan memproses air tanah menjadi air bersih yang siap minum, bantuan sarana air bersih ini dilengkapi dengan peralatan pendukung yang pengoperasiannya menggunakan energi listrik tenaga surya. Bantuan sarana air bersih ini dilengkapi dengan 2 tangki penampung air. Tangki besar untuk kebutuhan air bersih, berwudu, mencuci dan mandi. Sedangkan tangki kecil khusus untuk kebutuhan air minum. Penggunaannya ada air bersih langsung minum, untuk mandi, berwudu di musola, ya terutama untuk pondok pesantren, keduanya untuk masyarakat. Ya, terima kasih atas bantuan dari pemerintah. Terima kasih, sangat terima kasih. Informasi mengenai bantuan air bersih yang baru saja Anda saksikan merupakan sajian penutup dari penjelajahan tim kami di Kabupaten Waikanan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan penjelajahan tim kami di daerah-daerah lainnya di Indonesia pada episode mendatang. Saya Astiananta, sampai jumpa.